Pemirsa, penerapan ganjil genap di 25 titik ruas jalan protokol Jakarta mulai diberlakukan uji coba pada hari ini, Senin 30 Mei 2022. Penambahan titik lokasi ganjil genap dari 13 titik menjadi 25 titik ini diterapkan dengan alasan volume lalu lintas di Jakarta yang semakin padat. Sementara pemirsa, untuk sistem penilangan kendaraan ganjil genap nantinya akan dilakukan secara elektronik di 12 ruas jalan dan sisanya secara langsung setelah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Paling tidak ganjil genap ini tidak akan berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, sehingga untuk urusan waktu masih sama dengan pemberlakuan ganjil genap di Jakarta pada periode biasanya. Ya, kita pantau ya pemberlakuan ganjil genap, perluasan ganjil genap langsung. Ini ada rekan kami, ada Fahada ini. Nanti akan ngobrol langsung dengan Kadishub DKI Jakarta, ada Syafrin Liputo. Kita juga nanti akan ngobrol dengan analis kebijakan publik, ada Bang Jehan Syah ya. Tapi kita langsung ke Indi terlebih dahulu ya. Kita pantau dulu di lapangan seperti apa sih penerapan perluasan ganjil genap. Indi. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Maria Segaf. Ini saya berada saat ini di kawasan Bundaran HI, yang mana memang kawasan ini sebelumnya sudah diterapkan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta. Namun jangan lupa nih ya pemirsa, untuk informasi terbaru saat ini ada penambahan sebanyak 12 titik perluasan titik atau ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal itu, saya pagi hari ini sudah janjian kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada Bapak Syafrin Liputo. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik. Ya. Pak Syafrin Liputo, mungkin boleh dijelaskan sebelumnya, ini kan sudah direncanakan ada penambahan sebanyak 12 titik perluasan ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap. Alasannya sebenarnya apa sih Pak? Apakah dari Dinas Perhubungan sudah melihat adanya kepadatan yang berkali-kali lipat begitu Pak setelah adanya pelonggaran PPKM ini Pak? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah diberlakukannya PPKM level 2 untuk DKI Jakarta, bahkan sebagian besar wilayah Bodetabek, terjadi peningkatan volume lalu lintas itu signifikan. Terakhir kami membandingkan volume lalu lintas sebelum libur Lebaran, di 18 titik utama lokasi pemantauan terdapat lebih kurang 2.090.000 kendaraan yang melintasi 18 titik tersebut. Nah, pasca libur Lebaran, kami kemudian kembali lagi menghitung, terlihat bahwa ada kenaikan signifikan, yaitu sekitar rata-rata per hari 6,27% volume lalu lintas, atau jika kita hitung secara traffic counting, itu total sebesar 2.222.000 kendaraan. Ada tambahan volume yang cukup besar. Dan dari hasil pengamatan itu juga untuk kecepatan lalu lintas di Jakarta secara keseluruhannya turun drastis. Akibatnya mobilitas warga itu terhambat dan menjadi tidak efisien. Akibat dari mobilitas tidak efisien, tentu produktivitas masyarakat juga tentu turun. Nah, oleh sebab itu, agar mobilitasnya kembali normal, lancar sebagaimana sebelum pandemi COVID-19, maka kami melakukan upaya untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan sistem pengendalian lalu lintas, yaitu perluasan sistem ganjil genap. Yang semula pada masa pandemi ini kami terapkan 13 ruas jalan, ditambah 12 ruas jalan, kembali ke Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019. Jadi tidak hanya volume kendaraan yang meningkat, namun ternyata tingkat kecepatan kendaraannya berkurang sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, begitu ya Pak Syafrin. Kemudian skenario dari pemerintah sendiri nih Pak, untuk benar-benar menerapkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu benar-benar bisa paham ya dengan kebijakan baru ini, seperti apa Pak skenario prosesnya nih Pak? Ya, baik. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa ini bukan merupakan kebijakan baru. Ini merupakan kebijakan lama, begitu ada pandemi COVID-19 direaktivasi kembali. Tujuannya adalah agar mobilitas warga itu lebih efisien. Tentu skenario yang kami terapkan, pertama, kami telah melakukan koordinasi secara intens dengan stakeholders, khususnya dengan rekan-rekan dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan 5 satuan
lalu lintas kepolisian di Polres Metro di 5 wilayah dan juga melakukan persiapan-persiapan secara intens. Di antaranya kami melakukan sosialisasi, termasuk di dalamnya sosialisasi terkait dengan rencana penanganan pada ruas-ruas jalan alternatif yang sebelumnya diidentifikasi terjadi kemacetan ataupun kepadatan. Di lokasi-lokasi tersebut itu juga akan kami lakukan yang namanya manajemen dan rekayasa lalu lintas. Baik itu di ruas jalan maupun di simpang-simpang yang potensial terjadi kepadatan atau kemacetan cukup tinggi. Oke Pak, tapi kan nantinya kalau misalnya ternyata sudah lebih banyak nih titik-titik ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap, tentu banyak juga nih masyarakat yang akhirnya beralih ke transportasi umum ya Pak Syarafin. Harapannya juga tentu seperti itu. Tapi antisipasi dari Dishub sendiri seperti apa supaya di transportasi umum juga tidak terjadi kepadatan nih Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah ditetapkan PPKM level 2, bahkan Jakarta sudah menerapkan 100% kapasitas layanan angkutan umum. Artinya dari sisi kapasitas yang tersedia ini sudah kami push di dalam kota Jakarta. Nah kemudian bagaimana dengan penerapan peningkatan kualitas layanan angkutan umum pada saat diberlakukannya ganjil genap? Tentu yang pertama kami identifikasi adalah untuk rute-rute atau trayek Transjakarta yang sebelumnya beroperasi dari hinterland Jakarta, dari Bodetabek, ini akan kami reaktivasi. Contohnya untuk yang dari Bekasi ke Jakarta akan direaktivasi, demikian pula dari Depok dan beberapa rute lainnya yang sebelumnya dilayani oleh Transjakarta dari Bodetabek itu akan direaktivasi. Demikian pula halnya untuk yang di dalam tentu akan diperkuat, termasuk reaktivasi rute-rute mikrotrans yang sebelumnya misalnya dari layanan pemukiman itu belum dioptimalkan, itu akan dioptimalkan layanannya sehingga mobilitas warga itu kembali efisien dan tujuannya satu, agar produktivitasnya meningkat. Bisa dibayangkan mereka dari rumah bermacet-macet ria sampai di kantor karena kecapean macet, akhirnya produktivitasnya turun. Jadi lelah dan akibatnya lesu. Oleh sebab itu ini yang kita dorong sehingga warga yang beraktivitas di Jakarta itu meningkat produktivitasnya, pertumbuhan ekonominya juga tentu akan meningkat. Oke, berarti berjalan beriringan ya Pak dengan ditambahnya ruas ganjil genap, tapi untuk Transjakarta begitu contohnya akan ditambah lagi rutenya atau dikembalikan seperti sedia kala? Iya, akan kembali direaktivasi sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum pandemi ada lebih kurang 267 rute yang dioperasionalkan Transjakarta termasuk 13 koridor utama. Ada rute non-BRT, juga rute mikrotrans. Ini keseluruhannya akan direaktivasi tentu dengan mempertimbangkan jumlah demand yang ada di setiap rute. Jadi jika misalnya demand-nya membutuhkan tambahan kapasitas, tentu armada akan ditambahkan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang untuk rute-rute tertentu. Oke, berarti dari Dishub sendiri akan melakukan evaluasi terus ya Pak dan melihat kondisi di lapangan seperti itu ya? Iya, terus kami lakukan evaluasi dan lakukan improvement untuk seluruh manajemen dan rekayasa lalu lintas yang ada di Jakarta. Oke Pak, kemudian untuk rambu nih Pak, untuk rambu penunjuk informasi ganjil genap nih Pak, terutama di pintu keluar tol begitu, apakah nanti akan ada tambahan-tambahan Pak dengan adanya ruas baru ganjil genap? Iya, sebagaimana diketahui bahwa ganjil genap ini sudah diterapkan sebelum pandemi. Kami untuk rambu-rambu lalu lintas tentu yang kami lakukan adalah inventarisasi terhadap rambu yang ada, apakah rambunya dari sisi pandangan pengemudi masih baik. Jika sudah tidak baik, tentu kami akan lakukan rehab atau perbaikan. Demikian pula halnya rambu-rambu petunjuk pendahulu jurusan dan lain sebagainya, itu terus kami lakukan perbaikan sehingga pada saat tanggal 6 Juni nanti seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang baik dari sisi kelengkapan jalan yang ada di ruas-ruas jalan yang diterapkan ganjil genap. Baik, terima kasih sekali atas informasinya Pak Syafin Liputo selaku Kadishub Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Nah itu dia pemirsa, jadi memang untuk penambahan ganjil genap ini akan berlaku efektif mulai 6 Juni 2022. Namun saat ini masih di tahap sosialisasi dan nanti dari tanggal 6 sampai 12 akan dilakukan uji coba. Sehingga masyarakat ini patut memperhatikan tambahan-tambahan lokasi ganjil genap perluasannya yang mana sesuai dengan sebelum pandemi ini, yakni mengacu pada Pergub nomor 88 tahun 2019. Maria dan juga Bayu, sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda di studio.
Ya, terima kasih Indi laporan lengkapnya dari Bundaran HI Jakarta. Terima kasih Indi. Saya mau langsung ke Bang Janca. Bang JH, apakah ini kemudian sudah waktu yang tepat saat ini ganjil genap harus diperluas dengan kondisi yang ada? Masyarakatnya apa sudah siap, Bang JH? Saya untuk mengurangi kemacetan ya, kan tadi disebutkan adanya lonjakan volume kendaraan. Nah ini memang bisa dipahami. Nah pertanyaannya sekarang apakah pemberlakuan ganjil genap yang sebelumnya di 13 ruas itu sudah dievaluasi. Nah sejauh mana efektivitasnya untuk mengurangi kemacetan, apakah muncul misalnya justru kemacetan di luar area ganjil genap itu ya, dan sebagainya. Nah lalu berbagai instrumen kan sekarang dikerahkan ya, diupayakan oleh Pemprov DKI seperti apa tarif parkir dengan harga yang tinggi, kemudian apa ganjil genap, kemudian apa park and ride yang misalnya seperti itu dievaluasi semuanya. Nah jadi tidak bisa lah begitu saja langsung memperlakukan perluasan ya. Jadi bukan ganjil genap isunya sekarang itu, tapi perluasan ganjil genap. Karena ini kan sebenarnya kebijakan yang sifatnya temporer. Karena akan sangat mempengaruhi apa ya kegiatan-kegiatan di masyarakat ya, sosial ekonomi. Orang jadi sulit beraktivitas, mencari pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini evaluasi kebijakannya yang saya catatan saya itu ya, yang saya kira kurang mendalam. Karena kita bicara transportasi ini, kita bicara perhubungan. Dan dinasnya ini kan bukan dinas lalu lintas ya, dinas perhubungan ya. Jadi mulai dari instrumen sampai ke tingkat polisinya itu harus dievaluasi. Jadi jangan ya quote-in-quote gitu ya, keenakan membuat ganjil genap gitu. Memang mengurangi kemacetan iya, tapi nyusahin masyarakat ya. Oke, ada poinnya yang tadi ingin disampaikan gitu ya soal evaluasi. Nanti kita lanjut lagi ya dengan Bang Jasa, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.